Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudlo Rida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 sebenarnya sangat beragam di masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, politik, sosial, bahkan kesehatan. Nah, pandemi ini juga menjadi momentum transformasi sistem kesehatan tanah air. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Puskesmas memiliki peran dalam menggerakkan pembangunan kesehatan. Gerakan Puskesmas Sehat, Cerdas, dan Ceria juga membangkitkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Nah, sikap gotong royong ini tentunya sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang harus benar-benar dijaga dan juga dipelihara. Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Dr. Hajah Reni Susanti, yang saat ini kita akan sapa nih ya karena sangat cantik sekali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Senang sekali. Baik, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya Bu, kami mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama sayangku cinta. Sudah berkenan hadir nih Bu ya hari Suatu ini. keberkahan saya bertemu dan sama biru lagi. Oh iya, betul sekali. Udah datang sama Allah ya ternyata ya. Betul sekali. Kita nggak janjian ya Bu ya. Tapi akhirnya hari ini sama nih. Betul. Jadi kalau senada gini biasanya makin klop nih Bu pembicaraan kita hari ini. Betul sekali. Nah pemirsa, ini Dokter Reni berarti ya aku sebutnya di Bu ya. Nah ini juga merupakan staf dokter gigi di Puskesmas Serpong 1. Setelah sebelumnya juga di Puskesmas Serang ya Bu ya. Nah tentunya ini kalau ada dokter dari Puskesmas kita juga akan ngobrol tentang kesehatan. Betul. Nah Bu, ini berbicara tentang desa cerdas ceria nih Bu ya. Ini kan pasti banyak juga yang belum tahu sebenarnya ini apa sih Bu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Desa Sehat, Cerdas, dan Ceria itu merupakan bentukan dari puskesmas ya, karena terus terang tujuannya apa sih, ya kan? Tujuannya adalah untuk meningkatkan IPM dan PG. Kemudian sebagai wadahnya kota ramah lansia, ramah anak dan kaum difabel gitu. Dan pada saat 2016 itu dilakukan, alhamdulillah sinergitasnya dengan alma mater saya, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Alhamdulillah masyarakat mendapatkan bantuan dari Kemensos. Saya tidak mempunyai dana, tapi melalui jejaring, alhamdulillah saya ingin sekali bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa negara. Kemudian Puskesmas Sehat, Cerdas, dan Ceria itu, kenapa saya ingin sekali membentuk Puskesmas Sehat, Cerdas, dan Ceria? Karena Puskesmas adalah ujung tombak sistem pelayanan kesehatan nasional. Nah, kalau begitu Bu ya, untuk pertanyaan di siang hari ini Bu ya, ini mau tahu lebih dalam terkait dengan gerakan Desa Cerdas dan juga Ceria. Ini apa sih Bu? Gerakan Desa Sehat, Cerdas, Ceria itu diinisiasi oleh Puskesmas. Kenapa? Karena Puskesmas adalah ujung tombak sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai peranan besar dan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kunci keberhasilan Puskesmas ditentukan oleh manajemen, dukungan sumber daya, serta komitmen dan dukungan stakeholders. Kenapa? Karena di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan merupakan motivasi bagi organisasi yang bernama Puskesmas. Dan kepemimpinan itu merupakan inti dari manajemen dan kunci keberhasilan dari kegiatan
dan organisasi. Oke. Ya, itu makanya kenapa kita melakukan desa sehat, cerdas dan ceria, karena kewajiban Puskesmas adalah mewujudkan kecamatan sehat gitu. Tapi ditambahkan sehat yang cerdas dan ceria. Untuk apa? Untuk memutuskan mata rantai kemiskinan yang merupakan sumber segala masalah. Karena berdampak ya Bu ya, saling berkaitan ya, tentunya. Betul sekali. Nah, tentunya tadi ya Bu ya, kalau semisal pengen tahu lagi nih, desa sehat, cerdas dan ceria itu, apakah memang ada di tiap-tiap puskesmas atau memang awalnya diinisiasi dari Ibu nih? Gitu? Iya, alhamdulillah saya karena ada niat baik, saya percaya akan ketemu dengan lingkungan baik dan orang baik. Dan alhamdulillah saya bisa bersinergi dengan PUB, Perkumpulan Orang Banten, yang ketuanya adalah Pak Taufik Aman Ruki. Nah, setelah itu saya juga alhamdulillah alma mater saya membantu dalam bersinergi dan kolaborasi sehingga masyarakat mendapatkan bantuan sembako dari Kemensos. Saya tidak mempunyai dana, tapi melalui jejaring alhamdulillah masyarakat terbantukan, dan itu berdampak yang tadinya puskesmas tersebut menyumbang angka kematian tertinggi di Kabupaten Serang, alhamdulillah benar-benar iya. Jadi sebenarnya ini berdampak pada tadi tentunya ekonomi masyarakat juga ya Bu ya. Iya, karena apa? Karena kematian ibu itu yang terbesar. Itu disebabkan nggak hanya kesehatan saja, disebabkan oleh ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, dan suatu masalah ya tidak bisa dipecahkan oleh suatu dinas, suatu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh suatu keilmuan dan satu disiplin ilmu. Oleh karena itu, kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesional mempercepat terwujudnya Indonesia yang sehat, cerdas dan ceria. Ya, wah, ini sangat-sangat jadinya juga menginspirasi ya Bu ya. Betul. Nah, selain tadi ya Bu ya, ada dari tahun 2016 tentunya digagas. Sebenarnya adakah latar belakang lain nih Bu yang akhirnya juga menginisiasi adanya desa sehat, cerdas dan ceria? Iya. Yaitu tadi latar belakangnya kenapa sih kita buat, ya kan, yaitu tadi karena angka kematian ibu yang tinggi, dulu kan belum terkenal stunting ya, masih gizi buruk ya, kemudian juga selain itu juga ingin sekali ada suatu desa ya, seperti kita bikin rumah sakinah mawaddah warahmah lah gitu kan, yang ibaratnya aman ya buat para lansia, aman buat para anak-anak, ya kan, kemudian kaum difabel, dan terus terang juga ada rasa nyaman kepada ibu, karena perempuan itu adalah tiang negara. Jadi kayak ibaratnya selama ini kan masjid ya contohnya ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Jadi ingin sekali alhamdulillah telah lahir bayi dari si Fulan bin atau binti Fulan, itu ibaratnya akhirnya ibu baru lahir tersebut mendengarkan ada semangat, kemudian didoakan gitu kan, karena terus terang kenapa gerakan desa sehat, cerdas dan ceria itu pusatnya di masjid, karena terus terang kenapa, karena ingin mengoptimalkan fungsi keluarga. Pertama itu fungsi keluarga adalah apa? Agama gitu. Jadi ya itu tadi, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid gitu. Nah, rencana juga ada pos sehat, cerdas dan ceria di masjid gitu. Jadi ya itu tadi, bagaimana masyarakat terbantukan. Waktu di Serang, alhamdulillah di Desa Cisaid itu ada gerakan mari matikan TV, kita mengaji pada saat
grip gitu. Karena kan apalagi sekarang kan tambah HP ya. Itu dia. Itu makanya ya Allah, ini gimana gitu kan untuk mewujudkan tanggung jawab kita sebagai pemuda bangsa untuk mewujudkan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga saja Puskesmas Sehat Cerdas Ceria ini bisa terwujud, karena dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda dan sebentar lagi kita akan merayakan 10 tahun ya November ya. Tanggal 10 November Hari Pahlawan ya. Iya, jadi kebetulan juga tanggal 12 November tuh Hari Kesehatan Nasional HKN kan. Jadi ya mudah-mudahan ini sebagai momentum yang pas dan kita menyumbangkan karya indah bagi pemerintah yang baru. Ya, alhamdulillah, semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya sukses, mulia dunia dan akhirat. Amin. Sukses selalu. Indonesia jaya. Baik. Dan kemudian nih Bu ya, berbicara tentang desa sehat, cerdas dan juga ceria gitu ya Bu ya. Pasti kan ada tahapan. Iya. Nah, sebenarnya tahapannya seperti apa sih Bu? Iya. Jadi kalau saya datang ke puskesmas, saya langsung belusukan seperti Bapak Jokowi tercinta ya. Jadi kita lihat apa sih yang ada di daerah yang kita tuju, apa sih harapan kebutuhannya, apa sih sumber dayanya gitu kan. Jadi ternyata harapan dan kebutuhan masyarakat itu yaitu tadi terbentuknya, terwujudnya desa sehat, cerdas dan ceria. Jadi kita menggali potensi yang ada, kemudian kita meningkatkan peran serta masyarakat gitu kan. Karena gini, gerakan desa sehat cerdas ceria ya, itu program dari puskesmas supaya selamanya ada di hati masyarakat. Mereka harus punya rasa kepemilikan, ingin membangun desanya gitu kan. Itulah yang saya tingkatkan, kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar apa? Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud. Jadi memang kalau misal kita lihat dari tahapan, tentunya di tiap-tiap desa, di tiap-tiap wilayah lah ya Bu ya, pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Jadi makanya kalau misal belusukan pertama kali dilihat dulu gitu ya, diteliti dulu apa nih permasalahannya, baru setelah itu bisa dikembangkan. Dan tentunya ini menjadi salah satu tujuannya menjadi desa yang sehat, cerdas dan juga ceria. Nah biasanya nih Bu ya, dalam program-program yang ada, biasanya suka ada nama-nama yang unik nih. Apakah di program Puskesmas Sehat Cerdas dan Ceria ini ada satu program yang akronim gitu? Biasanya nama-namanya itu singkatan, tapi untuk menarik masyarakat tentunya. Ada nggak nih Bu? Ada. Karena saya dokter gigi ya, saya gigi dulu. Ada ngigil. Gigil kan identik dengan lansia, ya kan ya. Jadi gerakan sayang gigi lansia. Jadi alhamdulillah dengan Mustopo itu, tapi belum terwujud ya karena keburu saya pindah ke Tangsel. Tapi di Tangsel alhamdulillah puskesmas kami itu di tanah kepemilikan punya UI. Ya, jadi karena kebutuhan masyarakat akan gigi palsu, itu alhamdulillah saya sudah bersinergi dengan UI, dengan Prof. Arma, ingin membuat gigi palsu. Iya, jadi juga ya, karena gini, kan antrian BPJS tuh kan lama ya. Jadi dengan adanya, alhamdulillah juga dengan universitas lain. Jadi ya itulah saya ke Yarsi, ke Mustopo tercinta juga gitu kan. Karena apa? Membantu itu. Saya selalu melibatkan CSR. Jadi tidak mau membebani APBD. Kenapa? Kan puskesmas. Kenapa? Karena melalui sinergitas kolaborasi dengan stakeholder ya, yang merupakan mitra pemerintah gitu. Kebetulan juga waktu itu pas saya pertama kali
ke Tangsel sebagai wujud cinta saya kepada Uli Amri saya, kepala puskesmas saya tercinta. Saya membuat karya indah dalam bentuk gerbang emas, gerakan bangkit eliminasi stunting, yang narasumbernya adalah mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga merupakan anggota PUB. Jadi banyak ya program-program dan juga tadi namanya unik ya Bu ya. Gerbang emas. Kemudian juga ya karena kan sangat terbantukan ya, karena kalau misalnya nggak punya gigi palsu agak berpengaruh kepada sistem pencernaan gitu kan. Kemudian juga ada juga desa sadar hukum. Kenapa? Kebetulan Banten itu tahun yang 2021 apa? Tapi saya juga lupa, maaf. Itu mendapat predikat juara kedua. Kenapa? Dengan adanya wadah kota ramah anak yang sekarang banyak sekali, maupun juga lansia, kita harus mengerti hukum. Maka dibentuklah desa sadar hukum. Gitu. Nah, kebetulan juga ada itu juga sudah dilakukan di desa Cisaid. Nah, jadi tadi kalau sebelumnya kita berbicara mengenai program-program dengan singkatan yang unik ya Bu ya. Tadi ada gerbang emas, kemudian juga ada ngigil ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih Bu? Acis. Wah, kalau dalam bahasa Sunda nih acis biasanya uang nih Bu. Iya, karena anak kan suka jajan. Itu singkatan dari apa Bu kalau acis? Anak cinta gigi sehat ya. Kelihatannya. Wah, acis ya. Jadi anak cinta gigi sehat. Iya. Jadi karena apa? Gigi sehat dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya. Karena anak merupakan momen pertumbuhan paling penting, di mana seluruh nutrisi bagi tubuhnya sebagian besar masuk melalui rongga mulut. Oke, betul. Terlebih masalah karies gigi pada anak masih cenderung tinggi dan sedikit penanganan. Nah, ini kadang juga yang luput dari perhatian ya Bu ya. Justru kenapa sih acis untuk mencegah stunting? Karena sangat berhubungan. Karena dengan sakit gigi anak nggak mau makan, akhirnya nutrisi kurang gitu. Wah, pokoknya tadi ada banyak sekali sebenarnya program-program yang ada dalam menginisiasi gerakan desa sehat, cerdas dan juga ceria. Tapi nih Bu, respon dari masyarakatnya seperti apa? Alhamdulillah sangat bahagia dan bersyukur gitu kan. Jadi semoga yang ada di Serang bisa diimplementasikan kembali di Tangsel. Gitu. Dan tentunya ini di tiap-tiap wilayah yang ada di Banten ya Bu ya. Nah, kemudian tantangannya, meskipun tadi direspon baik ya Bu, wah kita juga tidak bisa menutup kemungkinan segala hal yang kita lakukan pasti tentunya ada tantangan. Tantangan tersendiri yang memang Ibu rasakan nih dalam melakukan dan juga mewujudkan program-program yang ada di dalam gerakan desa sehat, cerdas dan ceria ini apa Bu? Tantangannya adalah untuk saya mewujudkannya. Akhirnya saya berpikir, dan itu tadi yang saya dari awal bilang, niat baik akan ketemu dengan lingkungan baik dan orang-orang baik, gitu kan. Saya ternyata memberikan proposal kepada Sultan TV, akhirnya langsung direspon. Nah, itu sebagai jalan keluar yang terbaik dan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkannya. Karena apa? Kemampuan kolaborasi saya dalam bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, Indonesia emas 2045, insya Allah terwujud tanpa saya harus door to door, karena saya harus fokus pada pelayanan
kesehatan gigi di Puskesmas saya tercinta, Puskesmas Serpong 1. Iya, baik. Jadi sebenarnya tantangannya itu ya Bu ya, tentunya, tapi di samping tantangan tentunya ada ternyata orang-orang yang juga membantu bersinergi bersama. Dan tentu itu harapannya ya Bu ya. Semoga gerakan desa cerdas ceria sehat ini nih ya, ini bisa dapat dilakukan di tiap-tiap wilayah di Provinsi Banten. Betul. Dan tadi kan seperti Ibu bilang bahwa nanti di 2045 kita akan menjadi Indonesia emas seutuhnya ya Bu ya. Iya, karena kalau Indonesia emas ya pasti masyarakatnya sehat, cerdas, dan ceria. Baik, nah Bu, tak terasa nih, ini sudah 30 menit kita berbincang seru ya mengenai desa cerdas, desa sehat, cerdas, dan ceria. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Bu dikasih closing statement atau pernyataan penutup kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini. Pemirsa Sultan TV yang disayang dan dimuliakan Allah, saya mohon agar kita bersama-sama bergotong royong dan memupuk rasa cinta kepada tanah air dengan mewujudkan desa sehat, cerdas, dan ceria yang merupakan momen yang sangat pas dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 dan menyambut Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Insya Allah, mudah-mudahan di Puskesmas Serpong 1 yang kebetulan dekat pasar bisa mewujudkan bank sampah ceria yang dimana ada MCK komunal, sehingga tunawisma ya yang datang ke puskesmas itu di sana sudah disediakan ada dapur umum melalui MCK komunal tersebut, kemudian ada taman gizi di mana di situ ada peternakan lele, atasnya ada peternakan burung puyuh yang sangat berguna dalam mempercepat menghilangkan stunting, sehingga cepat sekali gizinya nanti naik bagi anak yang stunting. Kemudian di puskesmas juga kita mempunyai data bank darah ceria, kolaborasi dan sinergitas dengan PMI, di mana setiap masjid itu mempunyai data di puskesmas, di posyandu, golongan darah A, siapa aja, by name, by address. Jadi sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan darah akan tercantum di situ. Kemudian posyandu ceria, MCK komunal, dan menjadikan puskesmas itu menjadi tempat rindunya anak-anak, sehingga tidak takut lagi akan stigma puskesmas. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Dan tentunya ya Bu ya, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat. Alhamdulillah, ini malam Jumat loh. Dan program-program lainnya itu juga dapat terrealisasi tentunya ya Bu ya. Nah baik, kita tutup Ibu perjumpaan kita hari ini. Alhamdulillah. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Hajah Reni Susanti yang merupakan dokter gigi di Puskesmas Serpong 1, membahas mengenai penggagas desa sehat, cerdas, dan juga ceria. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raudlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.